Halo semua, pada video ini saya mau menjawab pertanyaan menarik dari Adrian Perdani Pangabean. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan menciptakan manusia kalau akhirnya berdosa? Kenapa Tuhan menciptakan malaikat kalau akhirnya sebagian menjadi iblis? Sementara Tuhan juga tahu akan masa depan, jadi pasti Tuhan tahu manusia yang akan Tuhan ciptakan pasti berdosa. Begitu juga dengan malaikat, Tuhan tahu kalau malaikat yang Ia ciptakan pasti akan berontak kepadanya di masa depan. Jadi kenapa Tuhan mau menciptakan manusia dan malaikat kalau hanya untuk menyakiti hatinya? Nah, saya melihat bahwa pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup universal. Mungkin bisa dikatakan, hampir semua orang mempertanyakan hal yang sama dan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Tiap agama mempunyai jawaban yang berbeda. Mulai dari pemikiran bahwa semua itu adalah takdir seperti rel kereta api, sampai pemikiran bahwa Tuhan itu nggak ada. Berbagai denominasi gereja pun juga kemungkinan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Jadi pada video ini, saya akan menjawab dengan jawaban saya sendiri yang mungkin berbeda dengan apa yang pernah teman-teman dengar. Jadi jawaban saya ini tidak mewakili aliran gereja atau agama tertentu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan hal ini dengan menggunakan teknologi. Saya tahu bahwa hanya sedikit dari teman-teman yang adalah seorang pencipta, terutama pencipta di bidang teknologi, dan secara spesifik di dalam bidang software. Saya bisa menjelaskan dengan menggunakan pendekatan ini karena saya adalah seorang pencipta. Saya membuat robot dari hardware sampai software. Jadi saya tahu persis apa yang saya katakan, dan saya akan berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa yang sesederhana mungkin supaya teman-teman mengerti. Di mata seseorang yang tidak pernah menciptakan, biasanya punya pola pikir simsalabim, tanpa melihat proses apa yang ada di belakangnya. Di mata seseorang yang setidaknya pernah menciptakan sesuatu, seharusnya tahu bahwa menciptakan itu bukan simsalabim. Selalu ada proses. Jadi buat teman-teman yang kurang paham dengan apa yang akan saya katakan, silakan tanyakan apa maksud saya kepada teman-teman lain yang setidaknya adalah seorang pencipta juga. Oke? Nah, di dalam menciptakan software, kita membuat source code yang isinya adalah perintah-perintah. Misalnya yang sederhana adalah if A then B. Jika A, maka B. Contoh aplikasinya, jika suhu 100 derajat, maka matikan pemanas. Perintah ini tersimpan di dalam prosesor atau controller dan bisa disambung dengan perangkat lain seperti sensor suhu dan switch on-off pemanas. Jadi jika sensor suhu memberikan data 100 derajat, maka controller akan mematikan switch pemanas. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, di dalam bahasa program, ada sebuah perintah yang disebut dengan random. If A, then random B. Kalau kita tentukan B adalah angka dari 1 sampai 100, maka perintah ini akan mengeluarkan satu angka acak dari 1 sampai 100. Berapa angkanya? Ya nggak tahu. Pokoknya antara 1 sampai 100. Si pembuat software tahu nggak angka yang akan keluar dari perintah random? Nggak tahu. Kalau tahu, bukan random namanya, bukan acak. Nah, kenapa seorang pembuat software mau menggunakan random? Sebuah perintah yang dia tidak tahu apa hasilnya. Kenapa dia tidak menggunakan perintah if A then 10? Sudah pasti hasil yang dikeluarkan adalah 10. Kenapa seorang programmer menggunakan perintah if A then random 1 sampai 100? Hasilnya nggak pasti antara 1 sampai 100. Nah, kalau kamu adalah seorang programmer, kamu akan tahu jawabannya. Kapan dan kenapa menggunakan random. Tetapi kalau kamu bukan seorang programmer, mungkin kamu akan bertanya-tanya, apakah si programmer goblok, bego, sinting, atau gila karena menggunakan random di dalam sebuah software? Apakah si programmer itu nggak tahu bahwa dia akan mendapatkan hasil yang dia tidak tahu? Apakah si programmer itu nggak sengaja ketik kata random dan hasilnya adalah sebuah software yang gagal? Apakah karena si programmer itu nggak tahu angka berapa yang akan keluar dari perintah random, menjadikan dia bukan pencipta software itu, atau menjadikan dia bukan pemilik software itu, atau menjadikan dia tidak punya kuasa atas software itu?
Random bukan sebuah perintah terlarang. Perintah random biasa digunakan untuk sistem security seperti enkripsi, untuk membuat game supaya tidak monoton, dan lain sebagainya. Jadi, yes, sebuah perintah random membuat pencipta software tidak tahu apa hasilnya. Tetapi itu tidak membuat pencipta software itu adalah seorang pencipta yang gagal. Tidak membuat si pencipta software itu tidak punya kuasa atas software itu. Apalagi membuat si pencipta software itu jadi bukan pencipta software itu. Si pencipta software itu membuat software yang hasilnya dia tidak tahu, persis seperti yang dia inginkan. Dia memang dengan sengaja berhasil membuat software yang dia tidak tahu hasilnya. Nah, kalau teman-teman bukan seorang pencipta, khususnya bukan pencipta software, dan teman-teman bingung dengan apa yang saya maksud barusan, silakan bahas video ini dengan kenalan teman-teman yang adalah seorang pencipta. Kalau bisa, seorang programmer. Teknologi tercanggih sekarang ini yang bisa dilakukan karena adanya perintah random adalah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. AI adalah ciptaan manusia yang bukan hanya bisa mengeluarkan hasil yang tidak terduga, bahkan diberikan kuasa untuk belajar dan mengambil keputusan berdasarkan data yang masuk. Kalau teman-teman suka main catur, mungkin teman-teman pernah dengar Deep Blue. Deep Blue adalah robot komputer pertama yang berhasil mengalahkan juara dunia catur, Garry Kasparov, pada tahun 1997. Sekarang ini, ada banyak generasi penerus Deep Blue yang lebih hebat lagi. Ada AlphaZero, ada Stockfish, ada Komodo, dan lain sebagainya. Jadi manusia berhasil menciptakan makhluk yang mampu mengalahkan manusia dalam permainan catur. Apakah hal itu membuat manusia menjadi bukan pencipta makhluk yang lebih hebat daripada manusia? Apakah hal ini berarti manusia itu bodoh, goblok, dan gila karena menciptakan makhluk yang bisa mengalahkan manusia? Apakah manusia bisa menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada manusia, bukan kenyataan? Kalau manusia bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada manusia, kenapa kamu berpikir bahwa pencipta alam semesta tidak bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada dia? Kalau kamu berpikir bahwa sang pencipta alam semesta itu tidak boleh menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada dirinya sendiri, maka pemikiran kamu itu salah. Pemikiran kamu itu seperti berkata, manusia tidak boleh punya kalkulator karena kalkulator menghitung lebih cepat daripada manusia. Atau kamu berpikir bahwa kalkulator pasti bukan diciptakan oleh manusia karena kalkulator lebih cepat menghitung daripada manusia. Pemikiran kamu itu juga seperti berkata bahwa manusia tidak boleh punya mobil karena mobil lebih besar daripada manusia, larinya lebih cepat daripada manusia, dan bodinya lebih keras daripada manusia. Kalau manusia adu kuat dengan mobil, maka manusia pasti kalah. Atau kamu berpikir bahwa mobil itu pasti bukan diciptakan oleh manusia, karena kalau manusia ditabrak mobil, pasti manusia mati. Nah, teman-teman bisa paham nggak? Manusia yang tidak mau punya kalkulator, apalagi manusia yang kalau melihat kalkulator, bawaannya pengen hancurin kalkulator karena kalkulator bisa menghitung lebih cepat daripada manusia, sudah pasti bukan pencipta kalkulator. Jadi, ilah yang tidak mampu menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada dirinya, sudah pasti bukan pencipta alam semesta. Pemikiran bahwa pencipta alam semesta ukurannya harus lebih besar daripada alam semesta, tidak boleh mirip dengan makhluk, tidak boleh makan, tidak boleh berak, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, adalah pemikiran orang-orang tolol yang tidak tahu apa yang dia katakan. Karena tiap hari kerjanya cuma jedukin pala ke lantai. Karena orang-orang seperti ini tidak pernah menciptakan sesuatu yang berguna, tetapi merasa paling pintar di seluruh dunia karena hafal bahwa Zainab bercerai dengan Zaid, lalu kawin dengan Muhammad dalam bahasa Arab, tanpa mengerti artinya sambil jedukin pala ke lantai. Jadi kalau kamu bukan seorang pencipta,
Nggak usah sok tahu bahwa pencipta itu harus begini, pencipta itu harus begitu. Kamu juga nggak usah dengerin tukang kawinin janda yang kerjanya berantem terus dan ngaku-ngaku sebagai nabi. Orang itu bukan pencipta, sama nggak taunya seperti kamu, ditambah orang itu cuma maling perampok yang sakit jiwa skizofrenia. Berhentilah dari kebodohan ya guys. Kalau mau mengerti tentang sang pencipta, tanyalah kepada orang-orang yang mampu menciptakan. Kalau kamu mau tahu kenapa Tuhan menciptakan manusia yang bisa berdosa dan melawan Tuhan, silakan tanya kepada para pembuat robot catur itu. Kenapa mereka menciptakan robot catur yang bisa melawan dan mengalahkan manusia? Atau setidaknya tanyakan kepada orang yang bisa menciptakan game. Kenapa bikin game yang susah, bikin musuh di dalam game bisa mengalahkan pemain? Dan coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Kenapa kamu nggak suka game atau nonton film yang gampang ketebak? Nah, jadi sekarang kita balik ke sang pencipta alam semesta ini. Dia bisa aja berarti sampai menciptakan bintang-bintang dan planet-planet yang selalu berputar-putar pada orbitnya. Kalau dalam bahasa program, itu cuma if then. Tetapi kenyataannya dia menciptakan yang namanya kehidupan. Dia menggunakan perintah random. Ciptaannya diberikan kemampuan dan kuasa penuh untuk mengambil keputusan sendiri. Bahkan kuasa untuk menentang sang pencipta itu sendiri. Kenapa sang pencipta melakukan itu? Alkitab berkata bahwa sang pencipta adalah kasih. Dia adalah cinta. Dan yang dia inginkan adalah cinta. Di dalam Matius 22 ayat 37-39 terjemahan tanpa ragi, Yesus berkata, kamu akan mengasihi penguasa dewamu itu di dalam keseluruhan hatimu dan di dalam keseluruhan jiwamu dan di dalam keseluruhan kesadaranmu. Inilah titah yang besar dan yang pertama. Yang kedua sama seperti yang ini, kamu akan mengasihi lingkunganmu seperti dirimu sendiri. Kasih butuh kehidupan yang bebas untuk memilih. Tanpa kebebasan untuk memilih, bukan kasih namanya, bukan cinta. Kalau kamu tidak mengerti tentang hal ini, silakan kamu bayangkan kamu menikah dengan boneka yang selalu hanya melakukan apa yang kamu perintahkan. Kamu mungkin mencintai boneka itu, tetapi boneka itu tidak mencintai kamu. Karena boneka itu tidak hidup. Boneka itu tidak pernah mengambil keputusan untuk mencintai kamu. Dan cinta butuh bukti, bukan hanya di mulut, bukan hanya konsep. Bukti cinta adalah pengorbanan. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan mau berkorban untuk orang itu. Sang pencipta kita itu tidak seperti manusia picik yang tidak mau punya kalkulator, karena kalkulator lebih cepat menghitungnya daripada manusia. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan jika teman-teman baca Alkitab, teman-teman akan tahu bahwa pada saat pengadilan akhir nanti, dia akan membangkitkan semua orang. Kemudian dia akan memisahkan orang-orang yang terbukti mengasihi dia dan yang terbukti tidak mengasihi dia. Yang terbukti mengasihi dia akan hidup abadi bersama-sama dengan dia. Dan yang tidak mengasihi dia akan dibuang ke dalam kebinasaan abadi. Jadi, semua ini persis seperti apa yang sang pencipta itu inginkan sejak semula. Termasuk makhluk-makhluk yang melawan dia. Seperti seorang pencipta game menciptakan karakter-karakter hebat dan diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan random yang tidak diketahui oleh pencipta game. Karakter-karakter itu mampu mengalahkan sang pencipta game bila sang pencipta itu ikutan main game.
Semua itu persis seperti apa yang si pencipta game itu inginkan sejak semula ketika dia menciptakan game. Dan dia sudah mengambil keputusan bahwa karakter-karakter random yang membantu dia akan diselamatkan. Karakter-karakter random yang menentang dia akan dibinasakan pada saat game over. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. رابخ امزم تبا اتخذا كم سيارة وشي أقول بو اسفي افتح بخا اتمري موتي كفوا Hanisamu ufatua Bisote Elohim Atameri moti kafua Luma seni masya Hanisakun kwa beateha Asanila selamantara Hanisakun kwa beateha Asanila selamantara Padamu ku berharap Engkau kuat mengatasi badai Walau badai di sekeliling Ku percaya Engkau mengangkatku ke atas Atasi masalah Ku temukan ketenangan Dalam tanganmu dewata Engkau mengangkatku ke atas Tak melihat yang berlalu Kemenangan di tanganmu Ku lari menuju ke sana Kemenangan di tanganmu Ku lari menuju ke sana Kemenangan di tanganmu Ku lari menuju ke sana